Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. KIB akan bahas capres dan Golkar yakin Airlangga Hartarto bakal diusung. Ini disampaikan oleh Ketua DPP Golkar Aceh Hasan Syadzali saat dihubungi Sabtu 19 November 2022 sebagaimana dilansir oleh detik.com. Jadi Partai Golkar sangat yakin bahwa memang Pak Airlangga Hartarto merupakan figur yang tepat yang akan diusulkan sebagai calon presiden oleh KIB karena kemampuan teknokrasi dan kemampuan diplomasi ekonomi internasionalnya yang dibutuhkan bangsa, ya, ujar Aceh, ya. Nah, sahabat kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau KIB misalnya nanti betul menjadikan Airlangga Hartarto sebagai capres, ya, maka ini sebenarnya ada beberapa catatan yang penting, ya, diperhatikan oleh KIB itu sendiri. Ya, kalau soal kemampuan, ya kita tidak ragukan karena dia menjadi Menko dan seterusnya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kiprah Pak Kemenko Perekonomian ini ketika berhadapan dengan situasi ekonomi secara langsung yang dihadapi masyarakat, ya. Karena kita sama-sama ketahui bahwa dalam soal buruh saja misalnya itu belum teratasi dengan baik. Ketika buruh menuntut kenaikan kenaikan upah, ya, naik 13%, ternyata yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja itu hanya 10%. Nah, tentu saja ini akan membuat masyarakat menilai bahwa keberpihakan pemerintah dalam hal ini yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian menjadi satu hal yang masyarakat bertanya-tanya, mengapa tuntutan 13 kemudian ditetapkan 10% seperti yang telah ditetapkan oleh, ya, Kemenaker, ya, melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023. Jelas ini akan membuat buruh, ya, bukan semakin sulit, tapi memang tidak bergerak dari sisi kemampuan secara finansial, daya beli, atau bahkan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di saat yang sama, hari ini 58.572 orang atau buruh tekstil sudah terkena PHK per November 2022. Nah, kita ketahui bahwa, ya, Kementerian Ketenagakerjaan itu berada di bawah komando atau koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2019 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Jadi secara langsung ataupun tidak langsung Bapak Airlangga Hartarto itu punya, ya, tanggung jawab secara struktural, moral, dan juga kultural agar kira-kira masyarakat ini bisa terbebas dari cekikan ekonomi yang betul-betul sangat berat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, kalau kemudian dalam situasi seperti ini, ya, Pak Airlangga mampu menerobos, melakukan sebuah terobosan, ya, ataupun manuver penting yang dapat menyelamatkan ekonomi rakyat, terutama buruh misalnya, tentu ini akan menjadi sebuah peluang Pak Airlangga menjadi, ya, sosok yang diingat oleh masyarakat mampu bekerja dengan baik. Karena sebenarnya di dalam konteks jabat menjabat, kita harus melihat bahwa seorang menteri itu tidak sekedar punya kapabilitas dan kapasitas di dalam menjalankan tugasnya, tetapi dia juga punya tidak kepekaan terhadap rakyat. Kalau rakyat itu satu sakit, bisa nggak dia bergerak dengan cepat? Nah, ini yang sebenarnya dibutuhkan ke depan. Nah, oleh karena itu, jelas kalau KIB misalnya mengusung Airlangga Hartarto, fakta-fakta beban ekonomi yang terjadi di Indonesia ini akan semakin membuat publik bertanya, ya, meragukan, atau bahkan ingin memastikan benarkah Pak Airlangga ingin, ya, membangun pada saat yang sama ketika dia punya jabatan seperti sebagai Kemenko, sisi ekonomi menjadi hal yang penting untuk
dibenahi. Nah, belum lagi soal PHK dari raksasa digital seperti pemutusan hubungan kerja 1.300 karyawan Goto, kemudian disusul oleh pemutusan hubungan kerja dari aplikasi yang besar ya seperti Ruang Guru dan seterusnya. Ini juga menjadi problem-problem ekonomi. Di saat yang sama, masyarakat di Indonesia itu yang di pedesaan sudah tidak lagi banyak yang memiliki hak atas tanah. Ya, seringkali masyarakat di desa dengan sawah yang luas itu bukan sebagai pemilik lahan pertanian itu. Mereka biasanya berperan hanya sebagai buruh tani. Tentu ini akan menjadi satu hal yang sangat luar biasa beban secara ekonomi. Nah, kalau kita hubungkan dengan bonus demografi ke depan, pada saat misalnya ekonomi digital mulai loyo, mulai lesu, di saat yang sama rakyat juga tidak punya kekuatan ekonomi karena sebagian besar misalnya menjadi buruh, sementara mereka yang bekerja di pabrik-pabrik atau di tekstil dan seterusnya juga sudah mengalami pemutusan hubungan kerja, tentu ancaman keseriusan secara ekonomi terhadap rakyat itu betul-betul luar biasa. Tapi kalau memang Bapak Erlangga Hartarto serius, tentu ini akan menjadi modal buat KIB untuk mendapat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Tinggal apakah kemudian ya langkah-langkah untuk membenahi soal ini masih menjadi konsentrasi dan prioritas, karena untuk menjadi capres itu juga butuh konsentrasi tersendiri. Nah, kalau misalnya Pak Erlangga mampu memanfaatkan momentum yang ada hari ini untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi, saya pikir itu akan jadi poin tersendiri bagi rakyat dalam melihat nama sosok Erlangga Hartarto dan tentu saja juga KIB. Tapi kalau kemudian dalam situasi yang sedang berlangsung ini, Bapak Erlangga Hartarto ya tidak tampil atau seakan-akan masyarakat tidak melihat ada upaya untuk menyelesaikan soal-soal ekonomi ini, ya jelas ini akan menjadi sebuah catatan yang membebani ya kemajuan atau upaya maju dari Pak Erlangga Hartarto sendiri menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi modal-modal politik berupa kepercayaan, kemudian kemampuan kinerja menjawab soal, itu adalah sesuatu yang sekarang rakyat nantikan. Tapi saya pikir dan saya yakin bahwa Bapak Erlangga Hartarto dengan kebesaran jiwanya juga memiliki perhatian besar untuk menyelesaikan persoalan ekonomi bangsa kita. Dan kita menunggu ya gerakan dan kiprah dari beliau untuk kemudian masalah ekonomi ini bisa diatasi. Soal nanti jadi capres atau tidak sebenarnya bisa dikesampingkan dahulu, karena modal yang paling dibutuhkan oleh Pak Erlangga Hartarto adalah bagaimana masalah ekonomi ini betul-betul bisa diatasi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.